kami dari kelompok 4. Kami dari Prodi Fisika menganalisis tentang pengelolaan sampah serta energi terbarukan di Mangrove Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ciara Arna Dewanti dengan NPM belakang 26. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia dengan NPM belakang 27. Perkenalkan, nama saya Raditya Radasta dengan NPM terakhir 21. Perkenalkan, nama aku Ayus Karingania dengan NPM 02. Perkenalkan, nama saya Desita Karima dengan NPM akhir 022 sebagai kakak pendamping. Perkenalkan, nama saya Natasha Ika dengan NPM akhir 005 sebagai kakak pendamping. Yuk ikutin kita. Video ini akan membahas mulai dari tujuan, lokasi, hingga potensi pemanfaatan limbah menjadi energi terbarukan. Dengan judul Studi Pengelolaan Sampah dan Potensi Energi Terbarukan di Kawasan Mangrove. Studi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memahami bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di kawasan pesisir, khususnya hutan mangrove, serta sejauh mana potensi limbah yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kondisi pengelolaan limbah di kawasan mangrove dan sekaligus mengidentifikasi potensi limbah tersebut untuk dikembangkan menjadi energi baru. Melalui studi ini, kami berharap dapat memberikan gambaran nyata bagaimana konsep keberlanjutan bisa diterapkan, khususnya dalam bidang lingkungan dan energi. Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 dengan lokasi Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Kami memilih lokasi ini karena kawasan mangrove di tempat tersebut cukup strategis dan sering menjadi lokasi penumpukan sampah. Selain itu, kawasan mangrove juga merupakan ekosistem penting yang rentan terhadap pencemaran, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk penelitian ini. Selanjutnya, prosedur kegiatan kami melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, observasi, yaitu dengan mengamati langsung kondisi sampah dan kemungkinan sumber energi baru terbarukan di kawasan mangrove. Kami mencatat jenis sampah yang ditemukan, kondisinya, serta bagaimana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat atau pihak pengelola setempat. Yang kedua, wawancara. Kami berdiskusi langsung dengan warga sekitar dan pengelola untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi permasalahan sampah dan apakah mereka sudah memiliki inisiatif pengelolaan sampah atau pemanfaatkan energi alternatif. Jual itu tuh ada yang aslinya itu sampah terus habis itu di Daur ulang. kayak di daur ulang gitu. Itu kebanyakan di sini itu apa yang Kalau sampah di sini ya, Iya, kalau di sini. Yang itu cuma daun aja sih yang bisa dipergunakan. yang untuk percetakan dari untuk Print, ekoprint namanya. Ekoprint, iya. Jadi kayak Kalau sablon gitu. selain itu berarti belum ada. Belum ada. Kalau yang plastik itu dari luar sih, dari UMKM sekitar. Jadi warga-warga sekitar gitu bisa bikin kayak gitu terus di-store ke sini. Nah, untuk kayak tanah, Jadi kalau lalu sampah plastik bahan-bahannya itu belum ada. dari sini terus dikasih ke Itu untuk- cuma buahnya aja sih. Oh. Kalau yang sampah plastik belum ya. Soalnya itu sampah plastik itu biasanya langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Berarti yang yang bisa dipergunakan lagi hanya kayak daun-daun ini. Sementara ini daun-daun itu. Sebetulnya bisa buat arang, cuman kan Iya, untuk penebangan saya liar baca sendiri kan untuk nggak boleh. briket itu bisa. Itu yang biasanya yang mati-mati. Oh, yang mati bisa dibuat briket gitu Bisa. kayak untuk arang. Oh. Nah, makanya kita setiap edukasi nggak pernah bilang bisa buat arang. Takutnya soalnya nanti belum- orang-orang motong-motong Iya, sembarangan. iya. Betul. Kan ini sendiri kan konservasi juga gitu. Oh iya. Kalau untuk energi terbarukan yang lain ada? Belum ada. Yang terakhir, dokumentasi lokasi dan potensi. Kami mengumpulkan bukti visual seperti foto dan video untuk memperkuat hasil observasi dan sebagai data pendukung dalam penyusunan. Pengelolaan sampah di kawasan mangrove masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal edukasi dan infrastruktur pengelolaan limbah. Namun,
potensi untuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah sangat besar dan bisa menjadi solusi jangka panjang loh. Perlu adanya upaya serius untuk mengubah persepsi bahwa sampah adalah masalah menjadi pandangan bahwa sampah adalah peluang. Contoh penerapannya seperti pada tempat pembuangan akhir yang berada di Benowo, Surabaya, menjadikan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah Kota Surabaya membangun kembali salah satu fasilitas tempat pembuangan akhir sampah yaitu TPA Benowo setelah TPA Keputi ditutup dan beralih fungsi menjadi Taman Harmoni. Berdiri di atas lahan kurang lebih 37,4 hektar, berlokasi di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakau. Sejak tahun 2012, pemerintah Kota Surabaya melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, dalam hal ini PT Sumber Organik, untuk pengolahan sampah sejak 8 Agustus 2012 selama 20 tahun sampai dengan tahun 2032. Perjanjian ini dalam bentuk Build Operation Transfer atau BOT dengan pembangunan 2 power plant. Landfill Gas Power Plant 2 MW dengan memanfaatkan gas metan yang ada di landfill selesai dibangun dan beroperasi 30 November 2015. Gasifikasi Power Plant 9 MW dengan mengolah sampah sebesar 1000 ton telah selesai dibangun dan beroperasi sejak 10 Maret 2021. Pengembangan pengolahan sampah di TPA Benowo meliputi area penerimaan sampah Waste Reception Area. Area penerimaan sampah atau Waste Reception Area dibangun untuk memudahkan dalam proses lebih lanjut sebelum sampah masuk ke fasilitas pemilahan dengan kapasitas 1000 ton per hari. Fasilitas pemilahan atau sorting plant. Fasilitas pemilahan dibangun untuk memilah sampah yaitu brick, stone, dan iron yang akan diproses lebih lanjut di instalasi gasifikasi. Kapasitas pemilahan adalah sebesar 1000 ton per hari. Fasilitas dan instalasi IPAL. Fasilitas dan instalasi pengolahan air lindi baru dengan memperhitungkan volume air lindi guna penanganan air lindi di landfill termasuk yang bercampur atau bertambah dari air permukaan yang dapat mengotori air tanah dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan merusak lingkungan sekitar. Sanitary landfill. Lahan tidak terpakai di sisi luar zona existing seluas kurang lebih 11,2 hektar akan dibangun menjadi zona baru untuk mengolah sampah yang masuk TPA selama masa konstruksi sarana dan prasarana baru serta residu sisa proses gasifikasi. Sekaligus pengambilan gas metan hasil fermentasi sampah organik yang akan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah sebesar 2 MW. Landfill Gas Collection. Landfill Gas Collection dikonstruksikan pada area zona baru termasuk zona existing atau penggabungan zona di TPA yang telah ditata atau sanitary landfill untuk menangkap gas metan yang akan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Landfill Gas Collection ini terdiri dari unit-unit, pembuatan sumur-sumur gas, pemasangan pemipaan sumur gas, pemasangan pemipaan penyaluran gas ke pembangkit listrik, pemasangan atau penutupan landfill dengan geomembran, pembuatan saluran penangkapan dan pengalir air permukaan di atas zona. Pembangkit listrik landfill gas (LFG Power Plant). Pembangkit listrik atau power plant yang akan dibangun terdiri dari 2 jenis yang dihasilkan dari pemanfaatan gas metan dari sanitary landfill dan gasification. Power plant untuk gas metan sebesar 2 MW yang komponen utamanya terdiri dari fuel skid, gas engine, transformator. Pembangkit listrik gasifikasi atau gasification power plant. Power plant gasification akan mengolah municipal solid waste yang masuk ke sistem pengolahan sampah gasifikasi sebanyak 1000 ton per hari
dan dapat menghasilkan listrik sebesar 9 MW yang komponen utamanya terdiri dari furnace atau tungku pembakaran, boiler, steam turbine atau generator set, transformator. Water intake sebagai sistem pendingin gasification power plant. PSEL Benowo adalah salah satu solusi untuk mengolah sampah menjadi listrik yang berguna untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak video kami. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kami sebagai mahasiswa, tetapi juga untuk masyarakat luas. Mari bersama-sama kita kelola sampah dengan bijak dan memanfaatkan potensi energi terbarukan demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sampai jumpa.